Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan nikmat terbesar saat ini sedang kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ketahuilah, tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau pernah menukilkan ucapan seorang ulama yang mengatakan, "Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min ahlin wa jiranin wa ikhwanin." Kata beliau, betapa banyak kalian kenal orang-orang yang berpuasa pada tahun lalu. Di antaranya adalah keluarga atau tetangga atau bahkan saudara. Afnahumul maut. Namun sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wastabqaka ba'dahum hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, diberikan kesempatan hidup dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka sekali lagi ini adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan mungkin ini di antara ijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan saatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita atas permintaan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yang artinya kesempatan yang Allah berikan kepada kita harus kita maksimalkan. Dan hari-hari terbaik dari bulan Ramadan kini sebagiannya telah meninggalkan kita. 5 hari terbaik dari bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka kembalikan kepada kita sejauh mana kita memaksimalkan hari-hari yang telah berlalu daripada bulan Ramadan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata para ulama, makna mubarak adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan di dalamnya. Keberkahan bulan Ramadan memiliki makna banyaknya kebaikan di dalamnya, sehingga kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dalam hadis yang sahih. Nabi katakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Jika kita mampu melakukan kebaikan walaupun kecil, maka kerjakan. Apalagi kita pada bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an farubbama ghufira lahu biaqalliha. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Bisa jadi perbuatan baik yang kecil yang kalian lakukan bisa menjadi sebab dosa-dosa yang begitu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi kita sampaikan, mari kita kembali kuatkan ikat pinggang kita, kembali semangat memaksimalkan bulan Ramadan. Dan para ulama memberikan isyarat bahwasanya berusahalah untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang memang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, yang memang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah ibadah puasa itu sendiri. Di antara ayat yang sering kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian."
Tujuannya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, sahibut tafsir, beliau mengatakan li'anna shaum wasilatun ila taqwa. Karena puasa itu, pensyariatan puasa itu kata Al-Imam Al-Baghawi adalah cara agar mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan ibadah puasa kita ini dengan pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bercampur adu dengan hal-hal keinginan-keinginan yang lain. Yang kedua kata para ulama, hendaknya kita menjaga ibadah puasa kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dan menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang bisa merusak ibadah pahala puasa kita. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa merusak pahala puasa kita, kita katakan rusak pahala puasa kita, tidak berarti batalnya ibadah puasa. Hancurnya pahala puasa tidak berarti batalnya puasa kita. Maka ini di antara hal yang perlu sangat kita perhatikan. Mungkin kita bisa selamat dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, namun tak jarang di antara kita terjatuh kepada perkara-perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Di antaranya adalah ketika seseorang tidak mampu menjaga lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan bagaimana ibadah puasa itu sebenarnya. Nabi katakan, "Laisa siyamu minal akli wa syurbi." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman. Innamas siyamu minal lagwi war rafas. Hakikat puasa itu adalah ketika kita mampu menjaga lisan kita dari berkata sia-sia dan mengucapkan perkara-perkara yang buruk. Dan Nabi SAW ingatkan juga, man lam yada' qaula zur wal amala bih. Barang siapa yang belum meninggalkan ucapan-ucapan dusta sampai masuk bulan Ramadan, dia terus melakukan hal-hal tersebut, kata Nabi SAW, falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya rasa haus dan rasa lapar. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan pahala puasanya. Kita terkadang sekali lagi katakan, kita selamat dari menahan diri dari minum, menahan diri dari makan. Namun terkadang kita terjatuh kepada perkara ini. Begitu juga hendaknya kita menjaga lisan kita dari membicarakan orang lain, ghibah, menggunjing orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Janganlah kalian ghibah satu dengan yang lainnya, membicarakan aib satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau makan bangkai saudara kalian sendiri? Allah katakan fakarihtumuh. Kalian pasti tidak mau. Ini bahayanya ghibah. Dan perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma urija bi," ketika aku diangkat ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, "marartu biqaumin lahum azfarun." Aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku binuhasin. Kuku ini terbuat dari baja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Mereka mencakar wajah-wajah mereka, mereka mencakar dada-dada mereka dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Ketika Nabi melihat sekelompok itu, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi katakan, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka yang punya kuku dari tembaga, kemudian mencakar wajah, kemudian mencakar dada-dada mereka? Kata malaikat Jibril, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang menggunjing saudaranya, orang-orang yang ghibah saudaranya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah di siang hari pada bulan Ramadan, ghibah di siang hari pada bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa dan bisa membatalkan pahala puasa.
Maka sekali lagi, cara kita maksimalkan ibadah puasa itu adalah dengan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan puasa atau membatalkan puasa dan bisa menghancurkan pahala puasa kita. Kemudian di antara amalan yang diperhatikan atau diprioritaskan pada bulan Ramadan yang kedua adalah yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini memberikan isyarat bahwasanya Al-Quran memiliki keistimewaan yang sangat besar pada bulan Ramadan. Maka manfaatkan waktu-waktu terbaik pada bulan Ramadan ini untuk kita membaca Al-Quran. Dan kalau kita melihat dan melirik kisah-kisah para ulama terdahulu, ya, mungkin kita tidak percaya bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Namun sulit kita tidak percaya karena riwayat-riwayat yang datang itu sahih. Di antaranya disampaikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala tentang Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Tentang Al-Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, mengkhatamkan Al-Quran, diceritakan tentang beliau ketika di luar bulan Ramadan, yakhtimu fi kulli sab'in. Di luar Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sepekan sekali. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, fi kulli thalathin, 3 hari sekali. Ketika masuk 10 hari terakhir, Imam Qatadah, ahli tafsir, beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 malam, sehari sekali. Bagaimana mereka mengerti dan memahami bahwasanya ibadah yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Bahkan Nabi katakan sebagai motivasi bagi kita, nanti puasa dan Al-Quran itu datang pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang-orang yang berpuasa, memberi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Nabi katakan, yaqulus siyam, puasa itu berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu minat ta'ami wa syarabi wa sahawat bin nahar. Sesungguhnya orang yang berpuasa ini, aku tahan dirinya dari makan dan minum dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, izinkan aku berikan dia syafaat. Al-Quran mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, mana'tuhun nama bil-lail. Aku telah menahan rasa kantuknya pada malam hari untuk membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka berikan aku izin untuk berikan dia syafaat. Kata Nabi SAW, fayashfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa dan orang yang baca Al-Quran. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai hari-hari terbaik bulan Ramadan ini tidak ada Al-Quran yang kita baca. Jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Kemudian terakhir jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang diprioritaskan, perhatikan oleh Allah pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Ini ibadah yang diperhatikan atau amalan yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Bahkan Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kemudian memuncak kedermawanan Nabi SAW ketika masuk pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang utama, amalan yang spesial pada bulan Ramadan adalah bersedekah, berbagi. Dan Nabi katakan dalam hadis yang sahih, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, kana lahu ajru mithlu ajrih, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang diberikan buka puasa. Memberikan isyarat pahala begitu banyak bertebaran di hadapan kita. Hanya sekedar memberikan makan, memberikan bukaan, jajan, air minum, itu bisa mendapatkan pahala. Bisa kita meraih pahala yang banyak. Dan Nabi SAW tegaskan dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka jagalah diri kalian dari panasnya api neraka, walaupun itu dengan sepotong kurma. Artinya, jika sepotong kurma mampu menjaga kita dari panasnya api neraka,
Bagaimana dengan lebih daripada itu, 1 biji kurma, 2 biji kurma, maka lebih mampu menjaga kita dari api neraka. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan ini tentunya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa memperbanyak amal saleh pada bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal saleh yang kita lakukan. Demikian wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.